Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan potensi diri karyawan di PT Gajah Tunggal Tbk. Seperti yang kita tahu, komunikasi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena tanpanya manusia tidak dapat hidup. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, perlu adanya interaksi dengan makhluk lainnya. Jika dalam komunikasi manusia dengan manusia lainnya terdapat 3 orang atau lebih, itu bisa dikategorikan dengan komunikasi organisasi. Menurut beberapa pakar, komunikasi organisasi adalah interaksi yang dilakukan 3 orang atau lebih untuk saling bertukar pesan ataupun informasi dan juga mempunyai tujuan yang sama. Setelah dikoordinasikan dan juga dikonsolidasikan, maka beberapa orang itu merundingkan apa yang akan ditujunya. Itu yang namanya komunikasi organisasi. Atas dasar latar belakang tersebut, maka muncullah rumusan masalah. Bagaimanakah peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan potensi diri karyawan, khususnya di PT Gajah Tunggal Tbk? Apa sih manfaat dari penelitian tersebut ataupun penelitian ini? Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan juga menjadi dorongan ataupun motivasi untuk keberlanjutan ilmu komunikasi dan juga untuk penelitian selanjutnya, agar tentunya menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman sekalian, dari tadi kita membicarakan soal komunikasi. Di sini ada yang tahu nggak komunikasi itu apa? Ya, ada? Oh iya, kamu. Coba, menurut kamu apa? Baik Pak, saya yang ingin mengungkapkan pendapat saya soal komunikasi. Kalau menurut saya, komunikasi itu adalah interaksi antara 2 orang atau lebih untuk mendapatkan manfaat. Itu Pak. Oh iya, bagus. Tapi sedikit lagi. Coba ada yang lain? Siapa lagi yang mau? Ayo. Oh ya, kamu, silakan. Baik Pak, menurut saya komunikasi itu adalah pertukaran pesan Pak, antara 2 orang melalui media Pak, atau lebih begitu. Dan juga guna mempunyai manfaat dan interaksi sosial Pak. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya yang sudah memberikan pendapatnya. Baik, kita simpulkan ya dari pendapat teman-teman yang tadi sudah berkesempatan untuk menjawab. Komunikasi adalah pertukaran pesan antara komunikator sang pemberi pesan kepada komunikan sang penerima pesan melalui media, dan juga berharap mendapatkan timbal balik ataupun feedback. Begitu ya. Jadi semuanya sekarang pada tahu kan komunikasi itu apa? Seperti yang kita singgung tadi, komunikasi organisasi itu pertukaran pesan antara satu orang dengan orang lainnya di suatu organisasi ataupun suatu lembaga. Maka di dalam organisasi tersebut juga terjadi apa yang namanya komunikasi interpersonal, di mana artinya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dirinya ataupun sang pemberi pesan terhadap ataupun kepada orang lain, dan dia berharap mendapatkan feedback ataupun orang tersebut yang menerima pesan terpengaruhi. Lalu apa sih manfaat dari komunikasi organisasi ini untuk keberlangsungan hidup suatu perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi? Yang pertama, manfaatnya adalah mencapai tujuan dan juga menimbulkan ataupun mencapai prestasi yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau lembaga tersebut. Yang kedua, bisa menumbuhkan potensi ataupun bakat dari karyawan untuk memunculkan ide-ide ataupun kemampuan terbaik dalam dirinya. Teman-teman sekalian, kita telah sampai pada penghujung acara. Bisa kita simpulkan bahwa komunikasi organisasi ini mempunyai fungsi. Yang pertama adalah menyebarluaskan dan juga untuk mencapai
tujuan dari suatu lembaga, perusahaan, ataupun organisasi. Yang kedua, bisa menjadi sarana menumbuhkan bakat dan juga potensi yang ada dalam diri karyawan, menampilkan yang terbaik untuk perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kita kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam